Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Quasimodo Geniti dengan topik Hidup dalam Kekudusan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 23 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 385 ayat 1.
dengarlah hukum Tuhan, yaitu Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 394 ayat 2. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 793 ayat 1-2. Dengarlah firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Imamat 20 ayat 1-7. Tuhan berfirman kepada Musa, "Engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang
baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu, ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya, dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok. orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 361 ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 750 ayat 1 dan seterusnya, sambil kita mengumpulkan persembahan dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan khotbah. Yesus,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan pada hari ini, tepatnya Minggu Quaesimo Geniti, tertulis dalam surat Petrus yang pertama, ayat 13 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruh atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada sebuah ungkapan orang Batak yang mengatakan, tartada do ibo sian suarana, jala gajah sian bogas nipatna. Ungkapan ini hendak mengatakan bahwa identitas seseorang akan terlihat dari perilaku atau perbuatannya sehari-hari. Saudara, ungkapan ini nampaknya berlaku juga bagi orang Kristen atau para pengikut Kristus. Identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, atau sebagai orang-orang kudus akan terlihat dalam seluruh gerak hidup keseharian kita. Apakah itu identitas kita itu akan semakin bertumbuh lebih dewasa, atau semakin kokoh, atau dengan sebaliknya justru semakin memudar atau semakin kerdil. Karena persoalannya adalah bahwa dewasa ini kita sedang hidup di era yang penuh tantangan. Akibatnya di berbagai tempat ada banyak orang Kristen yang tidak berdaya menghadapi tantangan hidup, dan pada akhirnya menyerah, tidak mampu lagi mempertahankan identitas kekristenannya itu, dan bahkan cenderung mengikuti arus kehidupan yang semakin hari semakin tidak jelas. Untuk menyikapi persoalan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana seharusnya kita mempertahankan iman kita dalam dunia yang penuh tantangan ini? Untuk menanggapi atau menjawab persoalan inilah, saudaraku, Rasul Petrus menyampaikan 3 hal pokok nasihat kepada orang Kristen mula-mula yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Pertama, Petrus mengatakan agar senantiasa mempersiapkan akal budi. Di sini Petrus hendak mengatakan kepada para pengikut Kristus bahwa mereka harus siap menghadapi berbagai cobaan yang mungkin saja sangat berat. Jemaat Tuhan tidak boleh merasa puas dengan iman yang nampaknya kuat selama ini, tetapi belum teruji. Tidak boleh terlena dengan berbagai kemudahan dan berkat selama ini, sehingga kita menjadi santai dan bermalas-malasan. Orang Kristen harus berpikir dan bergumul setiap saat untuk siap sedia menghadapi berbagai tantangan yang muncul, dan salah satunya dengan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dalam hidup ini. Yang kedua, saudaraku, waspada. Kata waspada dalam teks ini menekankan suatu sikap yang harus berjaga-jaga dan tidak sampai terkontaminasi dengan banyaknya bujukan maupun rayuan akan hal berbagai keinginan daging, sehingga pada akhirnya terperosot
dan berbenturan dengan hawa nafsu. Dalam arti yang lebih luas, sadar atau tidak, godaan dan rayuan tuntutan hidup sering membawa orang jatuh, terlena, bahkan sampai mabuk dalam arti hal keinginan daging. Orang Kristen tidak boleh mabuk, baik itu karena minuman yang memabukkan maupun akibat pikiran-pikiran atau maksud-maksud yang memabukkan. Sadar atau tidak, ternyata ada banyak orang Kristen yang mudah terbawa arus kehidupan yang nampaknya menyenangkan namun justru menjerumuskan. Kita juga bisa menyaksikan adanya orang yang sampai mabuk agama dan nampaknya sangat menjunjung serta mengkultuskan kebenaran ajaran agamanya atau sektariannya. Mereka menampakkan semangat yang berkobar-kobar, semangat yang berapi-api dalam kegiatan atau ritus keagamaan mereka. Tetapi ketika ada tantangan, maka terjadilah kemunduran atau erosi iman. Banyak orang Kristen lainnya yang juga ikut-ikutan dalam kebiasaan seperti ini. Demikianlah kehidupan orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, mabuk agama, dan hidup menurut seleranya dan keinginannya sendiri. Hidup untuk memuaskan hasratnya, hidup yang konsumeris dan hedonis. Saudaraku yang kekasih, bila Petrus menasihati orang Kristen mula-mula, hal ini juga terwaris kepada kita pada masa sekarang untuk tetap mempertahankan keteguhan atau kekokohan iman dalam menjunjung serta mempertahankan identitas kekristenan kita yang penuh tantangan dunia masa kini. Saudara, yang ketiga adalah meletakkan pengharapan kita seluruhnya pada kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita melalui kematian Yesus Kristus. Inilah salah satu ciri khas orang Kristen, di mana kita hidup dalam pengharapan. Paulus juga pernah menasihatkan jemaat Korintus bahwa ada 3 hal yang menjadi dasar dan harus menetap tinggal dalam kehidupan keseharian orang percaya, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. 1 Korintus 13 ayat 13. Hidup dalam pengharapan inilah yang dapat memampukan kita bertahan menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan pada masa kini. Seseorang dapat bertahan dalam perjuangan, berusaha dan berjeripaya untuk menjalani kehidupannya, bahkan dalam penderitaan sekalipun, hanya jika dia merasa yakin bahwa semuanya itu dapat membawanya pada satu kepastian, yaitu bahwa perjuangan iman tidak akan pernah sia-sia. Sebaliknya, orang Kristen yang tidak yakin atau ragu-ragu pada awalnya mungkin berjuang dengan gigih, tetapi lama-kelamaan semangatnya hidupnya semakin memudar dan akhirnya identitas kekristenannya tidak lagi terlihat sama sekali. Orang yang tidak hidup dalam pengharapan akan segera berbalik haluan dan mencari jalan kesenangan sendiri, dan pada akhirnya menjadi benturan, bahkan sampai membuahkan hidupnya shock, stres, stroke atau istilah keren S3. Bahkan bertindak dalam menjalani kehidupannya dalam berbagai kebodohan. Sebab kalaupun dia bersaksi mengenal Allah, itu hanya ucapan bibir saja, yang seolah-olah mengenal secara mendalam tentang kuasa dan misteri Allah, tetapi tidak mengenalnya dalam kepenuhan cinta kasih, bahkan tidak lagi memilih. Oleh karena itu, saudaraku, hidup yang dijalani tanpa pengharapan dan tujuan yang jelas adalah sia-sia. Sebab orang yang hidup dalam pengharapan akan mampu mensyukuri segala kasih karunia yang telah diterimanya, bahkan termasuk penderitaan. Hal inilah yang pernah ditekankan oleh Paulus kepada jemaat Filipi, yakni Filipi 1 ayat 29. Dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Artinya, saudaraku, mengikut Kristus bukan hanya dalam sukacita, melainkan juga dalam penderitaan, kesulitan, kesusahan, bahkan kematian.
Saudaraku yang terkasih, kita adalah umat pilihan Tuhan. Umat yang telah dikuduskannya melalui darah pengorbanannya di kayu salib. Oleh karena itu, bila kita disebut umat yang telah dikuduskan oleh Yesus Kristus, merujuk pada sikap dan perbuatan yang harus kita jauhi, seperti kecemaran, kekotoran, dan kenajisan. Orang Kristen adalah manusia yang kehidupannya dipenuhi oleh Kristus. Kehidupannya pun berbeda, selalu beridentitaskan kekristenan atau pengikut Kristus yang benar. Sekalipun ada banyak tantangan dan ada banyak hal-hal yang menarik di dunia ini, tetapi orang Kristen sejati pasti mampu mempertahankan identitasnya sebagai orang kudus pilihan Allah. Panggilan kita sebagai orang yang telah menerima penebusan Allah adalah supaya kita diharapkan dapat menjaga kekudusan hidup dan kasih persaudaraan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab Allah menghendaki kehidupan kita yang berbeda dalam penampakan iman, kasih, dan pengharapan. Sehingga dengan semua itu, kita mampu menjaga dan memelihara kekudusan itu sebagai bagian keseharian kita untuk menjunjung nilai kekristenan yang sejati. Saudaraku yang kekasih, bila kita mencermati banyaknya orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari yang tidak mampu mencerminkan nilai kekristenan itu dengan benar, memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah karena tekanan dunia yang terlalu berat, atau perubahan hidup yang begitu cepat akibat tuntutan hidup itu sendiri, sehingga kehidupan itu ibarat sebuah perlombaan dengan konsekuensinya, siapa yang lebih cepat, dia menjadi pemenang. Atau apakah rumusan kekristenan semata-mata hanya sebagai simbol-simbol rohani yang dianggap sebagai ramuan makanan rohani atau penyedap rasa makanan rohani saja, sehingga rumusan-rumusan hidup keagamaan juga dianggap menjadi beban? Saya rasa tidak. Demikian saudara, sebab keberhasilan kita dalam menjalani panggilan kekristenan bukan terletak dari kekuatan kita semata, yang walaupun di dalamnya ada Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk turut mengambil bagian dalam mengerjakan keselamatan kita. Tetapi keberhasilan kita lebih banyak ditentukan oleh pimpinan Allah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bagaimanapun juga saudara, memang tidak mudah menjalani hidup di dalam dunia ini sambil mempertahankan kehidupan yang kudus. Lingkungan di sekitar kita yang dikatakan Alkitab sebagai dunia yang selalu menawarkan dan mencobai kita supaya kita dapat larut seturut dengan keinginan dunia dan menyerupai dunia. Namun saudaraku, yang harus kita imani adalah bahwa dunia hanya tempat sementara bagi orang percaya. Artinya bersifat temporer. Kekekalan dan kepenuhan kekudusan itu hanya ada di sorga. Dan itulah sebabnya setiap orang percaya harus hidup di dalam kekudusan di dunia ini, supaya dia beroleh kekekalan, sampai akhirnya turut serta berdiam di sorga yang penuh kekudusan itu. Oleh karena itulah saudaraku, melalui perenungan ini kita diingatkan firman Tuhan untuk berperan aktif dalam menjaga dan memelihara kekudusan hidup, serta kasih persaudaraan di dalam dunia yang berdosa ini. Dalam hal ini, pewujudan kekudusan inilah yang ketiga hal tadi, yakni akal budi, waspada, serta pengharapan menjadi bagian penting dalam menjaga dan memelihara kekudusan itu. Inilah yang ditekankan Petrus dalam ayat 13 tadi. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, bila kita memperhatikan dengan seksama penekanan firman Tuhan yang ditekankan oleh Petrus dengan perkataan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Hal ini saudara membutuhkan perhatian khusus
bagi setiap orang percaya. Bahwa meskipun di keadaan di luar sana tidak pernah kita tahu atau kita duga bagaimana maunya atau keinginannya. Namun untuk semua itu kita harus mempersiapkan sebuah strategi untuk melawannya. Hal inilah yang diingatkan oleh Petrus, supaya setiap orang percaya dapat memiliki kesiapan diri dengan baik. Kita dituntut untuk menyiapkan akal budi, segenap perhatian kita fokus dalam menghadapi tantangan dunia ini. Pernyataan ini juga menekankan kesiapsediaan kita untuk tetap dapat mengendalikan pikiran atau memiliki pikiran yang terlatih sebelum kita menghadapi tantangan dunia. Oleh karena itulah saudaraku, untuk menjadi seorang Kristen yang sejati, bukan hanya dituntut untuk percaya saja kepada Yesus Kristus, lalu selesailah sudah pekerjaan kita. Bukan, saudara. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, ada tugas yang harus kita persiapkan, yaitu selalu melatih diri, khususnya dalam menyiapkan akal budi kita dengan jalan belajar akan kebenaran firman Allah. Saudara, dengan kita melatih diri untuk belajar, dengan melatih akal budi kita dalam firman Tuhan, membuat kita lebih siap menghadapi kenyataan hidup. Sebab melalui firman Tuhanlah kita mengetahui apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sehingga dengan semuanya itu, akal pikiran kita menjadi terlatih untuk membedakan mana yang dikehendaki Tuhan dan mana yang tidak dikehendaki Tuhan. Saudara, yang berikutnya adalah supaya kita memiliki pikiran yang senantiasa waspada. Kata waspada merupakan nasihat untuk menilai fakta-fakta yang ada dengan wajar, tanpa emosi dan kepanikan yang berlebihan. Kata ini juga berarti tenang, mantap, terkendali dalam mempertimbangkan persoalan-persoalan. Kata ini juga mengandung arti bahwa kita dituntut untuk dapat dengan seksama memperhatikan kemungkinan dari bahaya dan musuh rohani yang bakal menyerang kita. Karena itu pekerjaan utama orang Kristen yang pertama adalah pada kesiapannya untuk mengatur dengan benar hati dan pikirannya. Kewaspadaan membawa kita untuk tetap berjaga-jaga dan tidak lengah terhadap setiap tantangan zaman. Sebab benarlah firman Tuhan yang mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu yang tertulis dalam Matius 26 ayat 41. Saudaraku yang kekasih, kita juga dituntut untuk memiliki pengharapan yang utuh kepada Kristus. Hal inilah yang ditekankan melalui penekanan kata, letakkanlah pengharapan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Tindakan ini saudara menuntut adanya ketekunan di dalam menjalankannya untuk memiliki pengharapan yang utuh kepada Kristus. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, keterpanggilan kita juga dimaknai sebagai orang percaya yang harus tercermin khususnya di dalam menjaga kekudusan hidup seperti anak-anak yang taat. Dan inilah yang ditekankan Petrus dalam ayat 14 tadi. Kamu harus hidup sebagai anak-anak yang taat, seperti orang-orang yang sudah diangkat Allah menjadi anggota keluarganya dan diperbaharui oleh anugerahnya. Gambaran ketaatan anak-anak menjadi cerminan pokok bagi setiap orang percaya dalam menjalankan fungsi dan peranannya masing-masing untuk hidup dalam kekudusan. Dan inilah yang ditekankan juga dalam ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudaraku yang kekasih, kekudusan menjadi bagian pokok yang menjadi sorotan firman Tuhan dalam minggu ini. Di saat kita telah mengikuti dan menjalani bersama proses kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, yakni melalui perayaan Jumat Agung. Sehingga dengan kematian Yesus telah terkubur juga segala noda dan kotoran dunia yang penuh kejahatan itu, dan menggantikannya pada sebuah harapan melalui kehidupan yang kudus yang telah dilakukannya melalui kuasa kebangkitannya.
Dan inilah saudaraku yang dilakukan Yesus, supaya kematian dan kebangkitannya membuahkan harapan baru dan menjadi sumber iman percaya kita dalam melakukan kebenaran dan kehendak Tuhan, termasuk hidup dalam kekudusan. Saudara, bila mana Rasul Petrus menekankan arti pentingnya kekudusan itu, maka hal itu juga yang menjadi bagian keseharian hidup kita sampai sekarang. Artinya hidup kudus menjadi identitas, bahkan busana hidup kita. Sebab Allah itu kudus. Dan apa yang berlaku bagi Allah juga harus berlaku bagi umatnya, khususnya dalam kekudusan Allah. Kekudusan Allah itu merupakan bagian yang penting dari sifatnya. Kekudusan apapun yang kita miliki dalam tabiat dan kelakuan kita harus sesuai dengan kekudusan yang berasal dari Allah. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, kekudusan di sini mengandung pengertian terpisah dari cara-cara fisik dunia dan dipisahkan untuk mengasihi, melayani dan menyembah Allah. Inilah dulu yang sempat disuarakan oleh Musa dalam kitab Imamat 11 ayat 44. Kekudusan menjadi sasaran atau objek maksud pembelian Allah bagi kita di dalam Kristus. Artinya saudaraku, kehidupan kudus itu dapat terjadi ketika seseorang memiliki akal budi yang sehat dan hidup di dalam pengharapan akan Tuhan. Dan justru karena itulah Petrus mengawali nasihat ini dalam ayat 13 sebelumnya, agar kita juga mewaspadai hawa nafsu di dalam diri kita masing-masing yang dapat membuat kita kembali jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, perlu juga kita imani bersama bahwa hidup kudus itu adalah juga merupakan anugerah Allah. Sebab dalam proses keterpanggilan kita menjadi pengikut Kristus, membuahkan nilai dan status yang berbeda, yakni perubahan status dari orang yang belum percaya menjadi orang percaya, yang sesungguhnya hidup hanya dalam kepenuhan cinta kasih dan berkat Allah. Disinilah saudara letak kekristenan kita, di mana kita terpanggil menjadi umat tebusan Allah yang telah dilahirkan kembali melalui pengorbanan Kristus yang telah mati di kayu salib. Inilah penebusan yang mahal, yang tidak mungkin dibayar dengan apapun juga selain dengan darah Yesus, Sang Putra Allah. Saudaraku yang kekasih, bila mana nama minggu kita hari ini disebut Minggu Quasi-Modogeniti, ini merujuk pada eksistensi atau keberadaan kita yang sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. 1 Petrus 2 ayat 2. Begitulah gambaran kita orang Kristen yang selalu bergantung penuh dalam air susu rohani, yakni firman Tuhan. Karena hanya kuasa firman Tuhanlah yang menjadi bekal hidup kita, makanan rohani kita, sehingga kita bertumbuh, berkembang seperti anak-anak yang menuju kedewasaan. Dewasa dalam arti fisik dan juga dalam arti rohani. Bahkan hanya kuasa firman Tuhanlah yang dapat memampukan kita untuk menghadapi kuasa-kuasa dunia yang selalu menghambat kehidupan kita, yang selalu menarik kita untuk hidup kembali dalam kegelapan dunia. Oleh karena itu, kata utama dalam suara firman Tuhan untuk kita hari ini, minggu ini, agar kita senantiasa hidup dan berlaku kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan dan kuatkan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mampu melakukan kehidupan kami dalam keseharian untuk menampakkan kekudusan dan pada fakta keaktifan kami masing-masing, pekerjaan, perbuatan kami masing-masing selalu membuahkan kekudusan. Mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi orang-orang yang kudus dan senantiasa selalu memperjuangkan kekudusan sebagai hakikat kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP
sambil memberikan persembahan kita. Sian sude parulian arga. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.